Perjalanan panjang itu akhirnya mengantarkanku pada hari ini, di mana aku menyadari bahwa hidup lebih damai ketika kita mampu mengerti arti sebuah ikhlas dengan baik. Meski mungkin harus ada banyak tangis yang pecah terlebih dahulu, agar tidak ada lagi sesak yang mengganggu. Lalu seiring bertambahnya usia, aku mulai terbiasa menyederhanakan semua urusan tentang dunia. Berhasil? Aku tidak tahu. Intinya aku selalu berusaha, dan semoga selalu siap untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pelan tapi pasti, santai tapi tetap hati-hati. Tiap lelah pasti ada berkah, tiap cobaan pasti ada jalan keluar. Jangan berhenti berjuang, lengkapi dengan doa. Semoga impian jadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Jadilah hebat tanpa bantuan, jadilah sukses tanpa menyusahkan. Berjuanglah sendiri, jangan tampakkan kelemahanmu pada orang lain. Biarkan orang lain meremehkanmu, tapi jangan remehkan dirimu sendiri. Barangkali lancarnya rezekimu berasal dari keikhlasanmu yang memaklumin sifat orang lain. Barangkali lancarnya rezekimu berasal dari keikhlasanmu menerima dipandang buruk oleh orang lain. Barangkali lancarnya rezekimu berasal dari keikhlasanmu untuk tidak membalas saat hatimu dibuat sakit. Sabar dan ikhlas itu memang pahit, tapi buahnya selalu manis. Gak disukai orang gak masalah, dibenci juga gak masalah. Kelihatan salah di mata orang lain, itu juga gak apa-apa. Ingat, kita ini cuma manusia biasa. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Hidup ini cuma sekali, jadi lakukan apa yang benar-benar kamu inginkan, selama itu bermanfaat. Tegakkan kepala dan jadilah dirimu sendiri. Orang yang punya karakter kuat, memang kadang gak disukai, tapi itu gak masalah. Justru aku bahagia jadi diriku yang sebenarnya. Semakin menonjol dirimu, yang membencimu akan semakin banyak. Karena kelebihanmu akan menampilkan ketidakmampuan orang lain. Jangan malu, kerja keras, meski hasilnya kecil. Karena Tuhan tidak menuntut kita untuk kaya. Tuhan hanya mau kita tulus dalam mencari rezeki. Hasil kecil, jika dari keringat sendiri itu memuaskan. Berhentilah mencari pembenaran, mulailah untuk mencari kesalahan dalam diri. Setelah ditemukan, perbaikilah. Banyak orang ahli mengoreksi orang lain, tapi lalai untuk introspeksi diri. Ingat, perubahan dimulai dari dalam. Jangan terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain, sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, yang mampu menerima dan memperbaiki kekurangan diri. Lu pernah sadar nggak? Pohon yang paling kuat itu justru tumbuh di tempat yang paling keras. Angin kencang, tanah tandus, matahari yang panas, semua itu nggak bikin dia berhenti tumbuh. Malah, akar dan batangnya makin kokoh. Sama kayak hidup lo. Masalah dan rintangan itu bukan buat ngejatuhin lo, tapi buat ngebentuk lo jadi lebih kuat. Tapi masalahnya, banyak orang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka lebih fokus sama rasa sakitnya daripada pelajaran yang dibawanya. Lo nggak miskin, cuman karena saldo rekening lo nol. Lo miskin kalau lo berhenti nyari cara buat berkembang. Lo nggak gagal cuma karena lo sedih atau capek. Lo gagal kalau lo biarin perasaan itu ngurung lo di tempat yang sama. Growth mindset itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal terus mau belajar, terus mau maju, walaupun pelan. Jadi, lo mau tetap diem, atau lo mau jadi versi lo yang lebih kuat? Pilihan ada di tangan lo. Kalau lo ngerasa ini nusuk banget, mungkin ini waktunya buat lo mulai berubah. Jangan cuma baca, follow gue biar lo punya panduan buat terus maju. Aku tidak berharap untuk menjadi yang terpenting dalam hidupmu, karena itu adalah permintaan yang terbesar bagiku. Aku hanya berharap suatu saat nanti, jika kamu melihat aku, kamu akan tersenyum dan berkata, "Dia orang yang selalu menyayangiku." Dalam hidup jangan takut jatuh dan salah. Setiap kesalahan yang pernah dilakukan adalah bagian dari proses pembentukan kepribadian. Jangan selalu menyesali semua kesalahan, tetapi sesalilah jika tidak bisa memperbaiki kesalahan. Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah pada kenyataan.
hiduplah seperti air, tidak melawan, tapi mengalir mengikuti takdir. Di tengah-tengah kita semuanya, Bupati Kabupaten Sragen, beliau Bapak Haji Sigit Pamungkas SIPMA beserta keluarga, dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sragen, beliau Bapak Haji Suroto SE beserta keluarga dan didampingi jajaran Forkompinda Kabupaten Sragen. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang masih berada di jalan untuk segera memasuki lokasi tempat sholat Idul Fitri dilaksanakan dan untuk segera menempati soft-soft yang telah disediakan sekaligus untuk merapatkannya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih berada di jalan untuk segera mempercepat langkahnya karena sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Dan selaku Imam sholat Idul Fitri pada hari ini, beliau Ustadz Abdul Aziz. Beliau adalah qori terbaik tahfidzul Quran 30 juz Kabupaten Sragen. Dan selaku khotib, beliau Ustadz Haji Ali Rosyidi SPDI MPDI, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Terima kasih. Allah masih berada di jalan untuk bisa segera mempercepat langkahnya karena sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi pada Bapak Ibu yang masih berada di jalan untuk bisa segera menempati soft yang telah disediakan karena sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih berada di jalan untuk bisa menempati soft yang masih kosong dan untuk merapatkannya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu sunatal Idul Fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah.
أكبر الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin di segenap penjuru bumi menunaikan Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid serta salat Idul Fitri. Dalam suasana bahagia ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah. Salah satu bentuk perwujudan syukur adalah dengan menggunakan seluruh anugerah Allah untuk bekal amal saleh, untuk bekal beribadah, sehingga semakin banyak nikmat yang kita terima, maka akan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah memberi suri teladan terbaik untuk semua manusia, agar kita bisa menjadi muslim yang baik dan benar, menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Setelah sebulan menjalankan ibadah Ramadan, tentu kita semua berharap agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan kita dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa, yaitu golongan sebaik-baik umat, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling baik takwanya. Begitu indah ibadah di bulan Ramadan, kita serasa akrab dengan amal soleh dan jauh dari dosa. Kita tersadar setelah tadinya lalai, bangun setelah tadinya terlelap, dan seakan kita hadir setelah tadinya menghilang. Sholat malam kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, semangat kita memakmurkan masjid, serta upaya-upaya kita mengasihi sesama. Amalan-amalan itu semua terasa ringan, sehingga Ramadan benar-benar menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bertakwa. Ketika Ramadan telah usai, maka hendaknya kita senantiasa tetap teguh dan istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan dimanapun dan kapanpun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 syariat Islam yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Ketiga syariat itu adalah puasa, jihad, dan zakat. Puasa mengandung nilai stabilitas jiwa. Puasa melatih kita mengelola keinginan. Puasa mendidik kita dalam kesabaran dan kejujuran. Puasa pada akhirnya untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Adapun jihad, terdapat nilai stabilitas keamanan. Di tahun yang sama pada tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar, perang yang akhirnya mengubah arah sejarah peradaban Islam. Jihad merupakan persiapan kekuatan sebelum ekspansi Islam ke seluruh dunia. Jihad hakikatnya menjaga keseimbangan semesta alam dari kezaliman. Sementara zakat mengandung nilai stabilitas ekonomi. Selain mensucikan jiwa dan harta, zakat juga bertujuan agar kesejahteraan dan kemakmuran tersebar secara merata, agar terjadi tawaf ekonomi sehingga harta memiliki fungsi dan kebermanfaatan. 3 syariat yang turun setelah 2 tahun Rasulullah mendirikan negara di Madinah tersebut seolah memberi kita pelajaran bahwa peradaban yang ingin dibangun Islam adalah generasi yang memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, punya kekuatan untuk menjamin keamanan, kemajuan, dan kesejahteraan sosial yang merata. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebut sebuah negeri yang aman, damai, makmur, dan menjadi impian semua umat dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurut sejumlah pendapat ahli tafsir, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat diartikan sebagai sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan dari perilaku penduduknya.
sebuah negeri yang aman, damai, makmur, yang menjadi impian semua umat. Al-Quran menggambarkan negeri Saba yang subur dan makmur di bawah kepemimpinan Raja Daud dan putranya Sulaiman, dengan penduduknya yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Makna negeri yang baik bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan Rabb yang maha pengampun bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya, sehingga mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat tercipta dengan adanya 2 dimensi sekaligus, yaitu kemakmuran alam dan ketaatan penduduk negeri kepada Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Untuk mewujudkan negeri yang baik, yang penuh dengan ampunan Allah, adalah dengan mewujudkan yang pertama, ikhlas beribadah kepada Allah, ikhlasul ubudiyah lillah. Ikhlas menjadi syarat wujudnya negeri yang baik, sebab dengan keikhlasan dalam beribadah, bekerja, berjuang, dan beramal sebagai pertanda sikap syukur dan telah sampainya tujuan diciptakannya manusia, yaitu mengabdi kepada Allah dengan didasari keikhlasan yang tinggi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua hadirin, akhlak penduduknya yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan pilar terwujudnya masyarakat dan bangsa yang baik. Masyarakat yang sejahtera, aman dan damai hanya dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, bertolong menolong, dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya. Adapun yang ketiga adalah sifat amanah yang menyebar dan membumi. Setiap penduduk negeri apabila benar-benar menjalankan kewajiban dan amanah yang dipercayakan kepadanya dengan baik, tidak ada korupsi, suap menyuap, dan pengkhianatan lainnya, niscaya terwujudlah masyarakat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan menyia-nyiakan amanat sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu
la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Dengan memegang kuat amanat berarti menguatkan tatanan masyarakat. Sebaliknya, mengkhianati amanat sama saja dengan menghancurkan peradaban bangsa. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, adanya keseimbangan yang indah antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dalam sebuah kisah, ada seorang sahabat yang berniat beribadah di siang dan malam hari, hingga ia berniat menjauhkan dunia dan istrinya. Seluruh waktu dan jiwanya hanya dihabiskan untuk bertakarub kepada Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah melarangnya sambil bersabda, aku adalah manusia terbaik. Aku makan dan aku minum, tetapi aku juga berpuasa. Aku istirahat dan tidur, tetapi aku juga mendekati istri. Aku bangun menjalankan sholat, tetapi aku juga bekerja mencari kehidupan dunia. Itulah keseimbangan hidup, memperhatikan kemaslahatan akhirat tetapi tidak mengabaikan kebaikan dunia. Bangsa yang baik hanya akan terwujud jika ada kebaikan jasmani dan kebaikan rohani. Yang kelima, bertaubat, meraih ampunan Allah. Setiap manusia tentu pernah berbuat dosa, tetapi siapa yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 135, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, ketahuilah saat ini setan sedunia sedang menangis karena setan telah berhasil menggoda dan menggelincirkan anak cucu Adam. Tetapi Allah menurunkan ayat yang siapa bertaubat, Allah akan menghapus dosa-dosa mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa lam yusirru wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara pilar terwujudnya negeri yang baik dengan Rabb yang maha pengampun, dengan didukung ilmunya para ulama dan ilmuwan yang beriman, adilnya para umara, kedermawanan para agniya, dan doanya kaum fakir miskin. Mudah-mudahan bumi Sukawati menjadi negeri yang diberkahi Allah dan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultani. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berkhutbah di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen dengan tema pilar mewujudkan negeri yang diberkahi Allah. Dengan tema tersebut harapannya apa, Pak? Dengan tema ini kita berharap Sragen menjadi bumi yang diberkahi dengan melibatkan beberapa komponen, adilnya para penguasa dan bersatu padunya para ulama dan umaroh serta doa-doa dan keikutsertaan para dermawan, doa para fakir miskin sehingga mewujudkan negeri ini adalah negeri yang diberkahi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur. Islah husnik mara'ayna qamtu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 1088 ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sambutan masyarakat sangat antusias karena tempatnya penuh dengan jamaah, dan itu satu tradisi yang baik karena sistem parkiran juga rapi, semuanya tadi sempat agak kesusahan waktu masuk ya. Ada banyak yang tapi secara umum lebih baik tidak menutup jalan secara penuh. Sukses ya. Lebih dari 10.000 kelihatannya lebih. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidain. A'udzuka as-sawbil mubarak wirduna yawman nusyurin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam Semangat Garda. Oke, sallallahu alaihi wasallam.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور إذا أشركنا آيات قمت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك